Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel saya. Pada hari ini pagi hari di tempat saya, mungkin selamat siang di tempat lain, dan selamat malam bagi teman-teman semua. Ya, yang pasti salam sehat selalu. Kali ini saya akan memberikan Yakult, biasanya untuk diminum, ya, ini nggak di-endorse ya. Biasanya untuk diminum, tapi kali ini saya akan memberikan ke kolam ikan koi saya, karena beberapa hari ini kolam saya berbuih. Coba diperlihatkan, ya. Jadi kolam ini sudah berbuih dan nggak enak kelihatan ya. Yang sebelumnya ini belum lama saya ganti air, saya dripping. Kemarin saya dripping airnya, tapi masih masih berbuih. Dan dari semua yang saya dapat pelajaran dari teman-teman, memang ini memang harusnya tiap hari air ini diganti. Tapi memang saya menggunakan, karena saya menggunakan air pump, jadi tidak mungkin setiap hari saya isi air pump terus, karena ya tentu ya lumayan juga kan pengeluarannya. Nah, tapi metode ini untuk menghilangkan buih saya menggunakan di hari yang pertama adalah menggunakan Yakult. Ya, ini saya siapkan 3 botol. Ada yang bilang 2 botol aja, tapi saya pakai 3 botol. Nah, kita akan lihat dalam beberapa hari setelah saya memberikan Yakult ini, apakah hasilnya akan lebih bagus atau bagaimana. Ini tentunya masih dalam tahap uji, namun ada beberapa teman-teman yang sudah membahas tentang kolam ikannya yang berbuih, dan memang ternyata semua pemelihara ikan koi yang hobi koi mengalami hal yang sama, yaitu kolamnya berbuih. Kemungkinan besar karena itu yang disebut sebagai DOC-nya ya. Saya nggak mau terlalu bahas soal itu karena nanti teman-teman bisa cari apa penyebab sampai ini berbuih. Dan kemungkinan besar kalau diprediksi saya adalah chamber saya yang memang kurang beres ya, chamber saya yang kurang beres karena memang tidak mencukupi ya untuk dia memfilterisasi air yang kurang lebih 4 ton ini ya. Kolam saya 2x2 dalam 1 meter sudah dihitung 4 ton ya, 4 ton airnya. Jadi sudah berbagai macam cara saya pergunakan kemarin. Selain saya dripping airnya, demikian juga saya menggunakan PCB atau probiotik sintesis untuk air, dan menggunakan yang lain lagi, tapi tetap memang air ini saya lihat masih berbuih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini chamber ini ukurannya kurang pas gitu. Jadi banyak orang yang menyampaikan ke saya chambernya ini kurang pas karena ukuran chamber ini kecil, terlalu kecil. Jadi kadang untuk dia mau menyaring nggak bisa. Dan memang sebenarnya saya mempergunakan chamber besar ini dengan 1 tong ini berisi jaring nelayan bekas kurang lebih 16 kiloan yang ada di dalamnya, padat, dan airnya mengalir ke sini. Di sini saya isi dengan yang seperti yang saya katakan kemarin, ada batu gombong, dan saya kasih lava rock untuk 1 chamber panjang ini. Dan yang kedua adalah yang terakhir atau waterfall, yaitu isinya oyster bersama dengan karang jahe. Tapi entah kenapa beberapa hari ini air ini berbuih dan tidak enak ya di pemandangan mata ya. Karena itu saya akan coba memberikan Yakult ini yang menurut teman-teman pecinta koi bahwa Yakult ini
efektif untuk menghilangkan buih, ya, menghilangkan buih dalam air kolam kita. Nah, kita coba buktikan ya teman-teman, karena apakah hasilnya akan memang lebih baik, tapi ya kita akan coba. Saya kasih 3 botol ya teman-teman. Saya kasih di chamber yang pertama ya. Saya kasih pas di tempat air yang netes ya. 1 ya, ambil lagi. Jadi saya kasih 3 botol. Ya, sebenarnya ini untuk diminum ya, tapi bisa diaplikasikan ke ikan katanya. Jadi ya kita lihat. Karena sebenarnya Yakult ini berfungsi kepada untuk kesehatan dalam perut kita, ya, membunuh bakteri-bakteri yang tidak baik di dalam perut kita. Tapi entah beberapa teman menyarankan, dan saya sudah melihat bagaimana teman-teman yang lain berhasil dalam menghilangkan buih di dalam air kolam koi ya. Namun tentu yang akan terjadi nanti, ini coba diarahkan ke kolam. Nanti beberapa hari ini kolam ini setelah dikasih Yakult, dia akan banyak buihnya ya. Tapi itu bersifat sementara, karena dari semua yang disampaikan bahwa dia akan berbuih, tapi lambat laun dia akan hilang sendiri buihnya. Karena itu estimasinya 3 hari dia sudah apakah berkurang atau sudah nanti mungkin hilang ya. Memang penyebab utama dari berbuihnya kolam kita karena amoniak ya, dengan ya kotoran ikan inilah yang disebut amoniak ya, yang menyebabkan air itu berbuih ya. Sudah memang ada sekitar 4 hari atau 5 hari yang lalu saya over memberikan makanan ke ikan koi, karena saya lihat mereka makannya lahap. Jadi saya kasih makan banyak, tapi ternyata berakibat kepada air kolam saya yang pada akhirnya berbuih. Karena memang ketika malam hari saya lihat kolamnya ini penuh dengan kotoran ikan ya. Jadi sekarang sudah saya kasih Yakult untuk supaya gelembung atau buih di dalam kolam ini menjadi tidak ada ya, menjadi tidak ada. Kalau umpama yang pasti tepat di waterfallnya itu, yaitu tentu ya memang dia harus bergelembung, karena memang yang dihasilkan kan ketika dia jatuh mengeluarkan udara, jadi sebagai tambahan oksigen. Ya, ini sudah berjalan kurang lebih berapa bulan untuk kolam saya ini. Tapi kali pertama saya mengalami ya, kali pertama. Jadi seperti yang disampaikan bahwa memang semua kolam ikan koi yang masih baru pasti akan mengalami hal yang sama. Tapi di sini dituntut kepada kita untuk jangan panik. Nah, ini yang paling utama adalah jangan panik. Karena itu saya pelajari, saya menemukan satu hal yang luar biasa, yaitu menggunakan Yakult. Yakult dikenal sebagai minuman kesehatan atau minuman fermentasi yang di dalamnya mengandung begitu banyak bakteri baik untuk tubuh manusia ya, untuk
pencernaan manusia. Bakteri baik untuk ribuan bahkan jutaan bakteri yang ada di dalam minuman Yakult ini, ya. Tapi kali ini kita akan kita sudah mengaplikasikan ke kolam ikannya. Ya, mungkin karena ini kolam mungkin sebagai tubuh, air sebagai darah, dan jeroannya adalah ikan-ikan ini, ya mungkin seperti itu yang digambarkan. Ya ini menurut saya nggak tahu yang lain. Tapi yang pastinya mari kita akan lihat hasilnya dalam 3 hari kemudian. Dan kita terus berharap ikan-ikan ini tetap sehat. Walaupun sedikit-sedikitnya saya melihat ikan-ikan ini ada beberapa ekor yang flash, ya. Saya nggak tahu, kameranya sudah agak miring sedikit. Ini kameramen saya, anak saya ini udah agak miring ini, bos, kameranya. Jadi ada beberapa ikan yang suka nge-flash, ya flashnya dia tidur, dia ini. Saya nggak tahu itu apakah karena ada sakitnya, tapi sudah saya perhatikan baik-baik ikan ini semua rata-rata sehat. Kalau dilihat sehat semua, nggak ada yang sakit. Tapi memang belum saya keluarkan, saya belum lihat, ya. Jadi mungkin bisa dilihat, ya. Ikan ya cukup gesit, dia bergerak, tidak ada yang menyendiri. Biasanya kalau ikan itu sudah ada yang sakit, biasanya sudah menyendiri, ya. Jadi kalau ikan itu sudah kena sakit, biasanya sudah mojok sendiri gitu. Dia nggak mau bergaul sama yang teman-teman sehatnya gitu. Karena ya begitu, mungkin dia merasa malu gitu kan. Jadi inilah pengalaman saya di hari yang pertama ini. Sebenarnya bukan pertama, ya, ini sudah berapa hari, sudah 3 hari ya berbuih. Nah ini lihat teman-teman, ini sudah mulai berbuih, sudah banyak buihnya, ya. Ini ada hal-hal yang biasa setelah diberikan Yakult, ya. Ini adalah hal yang biasa, jadi nggak usah panik, ya. Jadi ketika dia sudah kena air, ya dia akan seperti ini. Jadi semua berbusa karena Yakult ini atau probiotik ini mulai bekerja, ya. Oke, saksikan terus acara saya. Kenapa ketawa? Ya ini, ya teman-teman lihat, ya saksikan terus acara saya, dan kita akan mengulas untuk beberapa hari ke depan tentang ikan koi saya yang ya mengalami hal seperti ini. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share, dan tetap saya minta bantu terus untuk membuat channel saya lebih berkembang. Tentu saya mengharapkan bantuan teman-teman untuk mensubscribe acara saya. Ya, terima kasih.